terkait dengan munculnya korban akibat terjerat kabel fiber optik di jalan raya. Pemerintah meminta antara perusahaan dan juga keluarga korban menggelar mediasi yang mengutamakan kemanusiaan. Bagaimana kelanjutan keluarga korban jeratan kabel mencari keadilan dan bagaimana pula seharusnya penataan kabel fiber di ibu kota. Pagi ini akan kita bahas dengan sejumlah narasumber saudara melalui daring, diantaranya ada kuasa hukum keluarga korban jeratan kabel Sultan Al-Fatih, yaitu Tegar Petuhena, dan juga pakar tata kota Universitas Trisakti ada Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Tegar dan juga Pak Yoga. Ya, selamat pagi Mas Gali. Selamat pagi. Sebenarnya kami juga berusaha untuk menghubungi kuasa hukum dari perusahaan Bali Tower. Ada Pak Mahdir Ismail, namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Namun gak apa-apa, kita akan membahasnya berdua kali ini Pak. Saya langsung ke Pak Tegar. Pak Tegar, sebelumnya saya turut prihatin atas apa yang terjadi terhadap Sultan ini Pak. Sampai saat ini Sultan bagaimana kondisinya? Ini sudah dipindah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ya Pak? Ya, Sultan sudah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan fasilitasi penuh dari Bapak Kapolri dan institusi Polri. Terus dalam 1 minggu kebelakang ini kan dilakukan memenuhi nutrisinya yang kurang-kurang, karena terakhir ternyata pada saat dirawat di rumah karena kurang asupan, livernya kena, ada kandungan SGOP-nya tinggi begitu, terdiagnosis lagi hepatitis C. Jadi sedang fokus di situ para dokter, dan alhamdulillah terakhir kabarnya berat badannya sudah mulai naik, kemudian kandungan SGOP-nya juga sudah turun, dan pelan-pelan sekarang mulai memeriksa dan mencari solusi soal kondisi tenggorokannya. Begitu. Artinya kondisinya sudah mulai mengalami perbaikan seperti itu ya Pak. Tapi masih belum bisa untuk mengkonsumsi makanan Pak? Belum bisa. Jadi itu saraf untuk menelannya rusak, kemudian saluran tenggorokannya juga berantakan, kemudian pita suaranya juga rusak, jadi tidak bisa bicara, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bernapas, sehingga harus dilubangi tenggorokannya. Kemungkinan, saya tidak tahu, nanti akan ada pemberitahuan resmi dari dokter, tapi sampai sejauh ini sih, apa yang disampaikan dokter, sepertinya tidak bisa sempurna seluruhnya. Ada beberapa hal yang mungkin akan dikorbankan, itu akan tidak akan sempurna seumur hidupnya, gitu. Pak Tegar, terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Sultan ini, kemarin terakhir pihak dari keluarga korban ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Apa sebabnya Pak? Apakah mediasi sebelumnya tidak tercapai kesepakatan atau seperti apa? Atau malah belum terjadi mediasi itu? Ya, artinya begini, artinya keluarga coba untuk mencari jalan tengah, mencoba mencari itikat baik dari perusahaan, itu sudah dimulai sejak bulan Mei, ya, sejak bulan Mei setelah pada saat Sultan itu melewati masa kritis. Jadi sejak saat itu keluarga sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan perusahaan, mulai dari bersurat, bertemu langsung, bersurat lagi dan seterusnya. Tapi tidak ada itikat yang cukup baik, tidak ada respon yang cukup memadai sampai hari ini. Bahkan terakhir didatangi, ya kan, tanggal 28 Juli itu justru didatangi Sultan ini oleh utusan dari perusahaan, ditawari sejumlah uang 2 miliar. Ini kan persis seperti Bapak, Anda misalnya nabrak ayam di jalan, kemudian nyari pemiliknya, datang ke rumahnya, ini saya ganti, harga ayamnya berapa, saya ganti sekian. Persis treatment yang diberikan oleh, yang ditunjukkan oleh, dan yang dilakukan oleh Bali Tower terhadap keluarga itu persis seolah-olah kayak ini yang kecelakaan itu anak ayam, bukan anak manusia. Nah, oleh karena itulah kemudian ada langkah-langkah yang lebih serius dari keluarga. Setelah menunggu sekian lama, itikat baik dalam bentuk mediasi ataupun apapun itu dari pihak perusahaan, tapi tidak kunjung terjadi. Bahkan terakhir setelah Menko Polhukam hadir dan menjenguk Sultan, setelah itu dan bahkan sudah dihimbau juga kepada Bali Tower untuk mengedepankan langkah-langkah manusiawi. Setelah itu tidak ada respon, tidak ada dari Bali Tower yang mencoba untuk menghubungi keluarga dan bicara secara kekeluargaan, tidak ada. Sehingga pada hari Rabu kemarin keluarga akhirnya memutuskan, oke, kita harus membuat laporan polisi. Tujuannya yang pertama tentu untuk mencari pertanggungjawaban
perusahaan terhadap apa yang sudah menimpa Sultan Al-Fatih. Tapi tujuan yang lebih dari itu, sebenarnya keluarga dan juga Sultan bahkan bicara sama saya, dia menginginkan supaya tidak ada lagi korban seperti dirinya. Karena ketika terjadi korban, Sultan yang tenggorokannya berantakan itu hampir putus, kita bisa tahu bahwa tidak ada respon yang memadai dari pihak yang punya kabel, malah lempar batu ke sana, lempar batu ke sini, lempar tanggung jawab ke sana dan ke sini, bilang itu bukan tanggung jawab dia, membuat skenario yang bermacam-macam. Ya silakan Mas. Pak Tegar, artinya ingin meminta pertanggungjawaban karena mediasi ini memang belum menemukan titik temu, bahkan saling lempar seperti itu. Saya sebelum melanjutkan pertanyaan ke Pak Tegar, saya akan ke Pak Nirwono Yoga dulu sebagai pengamat tata kota. Pak, Anda melihat peristiwa ini seperti apa, Pak? Sebetulnya siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi peristiwa, ada kecelakaan ataupun korban pengendara motor ini terjerat kabel hingga mengalami kondisi yang tidak normal, Pak? Ya, betul. Terima kasih Mas Galih. Ya, dari kami ada 3 catatan ini mungkin ya. Yang pertama tentu kita sangat prihatin dengan kondisi Mas Sultan dan kita berharap supaya ada kesembuhan cepat dan penanganan kesehatan yang menurut saya jadi prioritas utama bagi kesehatan Mas Sultan ya. Kedua, ini juga memberi pembelajaran kepada seluruh warga DKI Jakarta dan warga yang beraktivitas di ruang publik terutama di area Jakarta, Mas Galih. Karena apa? Dengan kondisi kabel-kabel yang masih bergelantungan seperti sekarang ya, maka bisa dikatakan seluruh wilayah DKI Jakarta ini sebenarnya sangat berbahaya bagi warga beraktivitas ya. Kita sangat mudah melihat di sekeliling kita dari rumah ke tempat tujuan kerja, sekolah misalnya ya, atau kantor, kabel-kabel ini masih dalam kondisi bergelantungan ya. Bahkan ada yang tidak lebih dari 1 meter dari trotoar ya. Kemudian kabel-kabel yang melintang jalan itu juga kalau ada beberapa kasus seperti truk yang melewat melebihi batas ketinggian pasti akan tersangkut. Jadi kondisi ini harusnya menjadi dalam tanda petik menjadi kondisi darurat kabel utilitas di Jakarta. Oleh karena itu di poin yang ketiga, menurut saya ini harusnya menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk memberikan jaminan keamanan keselamatan bagi warga Jakarta seluruh wilayah DKI Jakarta. Nah, dari catatan tadi oleh Mas Tegar tadi kan disebutkan bahwa Mas Sultan berharap bahwa kejadian ini harus kejadian yang terakhir. Ya, kita berharap ada keseriusan dari Pemprov DKI yang berwenang ini sebenarnya Mas Galih, yang berwenang memberikan izin, pemasangan dan pengawasan kepada seluruh provider atau penyedia jasa kabel utilitas untuk segera membenahi. Tadi ada 2 ya catatan saya. Yang pertama, pihak Pemprov DKI Jakarta melalui tadi PJ Gubernur juga sudah menyampaikan waktu 1 bulan ini dihitung sebagai perapian. Perapian kabel itu harus dihitung sementara ya Mas Galih ya. Karena kalau kita melihat secara umum ya, kalau kita bicara instruksi Gubernur nomor 126 tahun 2018 itu sudah ada instruksi untuk penataan dan penertiban jaringan utilitas. Tetapi yang tadi saya katakan, jangan sampai hilang momentum ini untuk segera dibenahi. Sementara instruksi yang tadi saya katakan kabel yang ditata itu hanya bersifat sementara. Karena kalau kita mau berpikir jangka panjang, maka yang paling ideal adalah pemindahan seluruh kabel-kabel utilitas tadi ke bawah tanah, Mas Galih. Ya, karena ini yang menjadi faktor penentu adalah kecepatan untuk memindahkan kabel-kabel utilitas ke bawah tanah dengan benar tentunya, tidak sampai pindah ke bawah, akan menjamin keamanan keselamatan warga beraktivitas di ruang publik ke depannya. Pak Yoga, artinya siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab kalau Pak Yoga tadi menyatakan pengawasan itu harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, sementara perawatan juga harus dilakukan juga oleh pemilik kabel. Iya, kalau secara prosedural ya, dalam Perda nomor 8 tahun 99 tentang jaringan utilitas, seluruh penyedia jasa, baik itu kabel dan pipa, saat mengajukan pemasangan itu harus melalui oleh Pemprov DKI Jakarta, dan hal ini adalah dinas teknisnya adalah Dinas Bina Marga sebagai pengelola ruang trotoar dan jalan ya, sebagai pemilik atau penanggung jawab. Otomatis seluruh perizinan ada di Dinas Bina Marga ya. Dan ini terbagi menjadi suku dinas, ada suku dinas di Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, Pusat ya, tergantung dengan wilayahnya. Jadi secara prosedural itu. Kedua, yang menjadi catatan adalah selama ini hanya pada tahap perizinan saja Mas Galih ya. Karena setelah itu untuk pengawasan, pemeliharaan dan seterusnya itu dibebankan kepada penyedia jasa ya. Tentunya dalam konteks ini Pemprov DKI sebagai pemilik juga harus melakukan pengawasan ya, bukan berarti kemudian lepas tanggung jawab artinya tidak melakukan pengawasan begitu ya. Jadi ada juga tanggung jawab dari pihak Dinas Bina Marga untuk melakukan pengawasan kabel-kabel yang dianggap berbahaya. Inilah yang dalam beberapa hari ini kita lihat beberapa kabel sudah mulai ditertibkan, terutama di lokasi-lokasi yang kebetulan jalan atau trotoar yang sedang direvitalisasi.
Nah, ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 ya, kalau kita amati, 2018-2019, lokasi-lokasi yang sudah dilakukan penataan trotoar, sudah ada pemaksaan pemindahan kabel ke bawah tanah. Misal di daerah Kemang, Jalan Cikini Raya misalnya, terus kemudian daerah sekitar yang sedang dikerjakan sekarang di sekitar Senopati dan sekitar Blok M, yang sedang ditata juga trotoarnya. Artinya di sini kita perlu percepatan. Dengan kondisi seperti sekarang harusnya menjadi momentum untuk percepatan pemindahan kabel-kabel ke bawah tanah. Nah, itu sebenarnya yang menjadi catatan sebenarnya. Dalam konteks tugas dari pemerintah adalah memberikan jaminan keamanan keselamatan bagi warga yang beraktivitas di ruang publik. Kedua, tentu para pemilik kabel utilitas tidak boleh lepas tangan juga ya, karena bagaimana juga kabel-kabel itu kan ada pemiliknya. Nah, persoalannya adalah catatan kami gini ya, di dalam penataan kabel utilitas tadi tercatat Dinas Bina Marga melaporkan tuh ada 40 ya perusahaan penyedia jasa kabel utilitas. Itulah yang kemudian yang coba akan ditata ulang untuk mempermudah pengawasan dan pengelolaannya, Mas Galih. Nah, salah satunya yang sejak 2019 diajukan kepada DPRD yaitu Raperda Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang per Maret 2023 itu secara teknis sudah disetujui oleh DPRD, disetujui oleh penyedia jasa untuk segera dimatangkan ya, terutama untuk dalam tanda petik kewajiban pemindahan kabel tadi ke bawah tanah, kemudian penerapan sanksi bagi yang tidak mematuhi, dan yang ketiga adalah pengenaan restribusi daerah nanti dalam hal pengawasan, pemeliharaan, dan perawatan kabel-kabel utilitas ke depannya. Artinya Gitu, Mas begini Giri. Pak, artinya begini Pak Yoga, pemerintah provinsi ini, Pemprov DKI Jakarta terutama ini juga harus mendorong pemilik kabel untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap Sultan. Saya ke Pak Tegar. Ya. Pak Tegar, waktu melaporkan pihak Bali Tower Pak ke Polda Metro Jaya, ini bukti apa saja yang dibawa Pak? Banyak. Foto, video kami punya, keterangan dari warga kami punya, itu semua kami sampaikan. Intinya begini saya mau bilang, kami menduga keras, menduga kuat bahwa ada kelalaian dalam proses ini. Jadi Bali Tower itu lalai, dia nggak bisa bilang kalau dia nggak lalai. Saya kan sudah sampaikan, lalai dalam hukum itu cuma ada dua, lalai dan sengaja. Kalau dia bilang dia nggak lalai, berarti dia sengaja naruh kabel melintang di tengah jalan sampai orang terjerat. Tadi disinggung soal Perda nomor 8 tahun 99. Di situ jelas kok aturannya. Kabel itu nggak boleh crossway, nggak boleh crossway di atas, nggak boleh melintang di atas jalan, harus di bawah tanah. Yang terjadi adalah perusahaan sekelas Bali Tower itu kabel fiber optiknya masih melintang di jalan. Dan kami dapat informasi juga bahwa itu bukan pada malam itu baru menjulur ke bawah, ya. Menjulurnya sudah mulai bengkok itu tiang dan mulai menjulur itu kabel itu sejak 2 hari sebelumnya. Bahkan warga sudah sempat memperbaiki dengan pasang tali apa segala macam 2 hari sebelum kejadian. Nah, tiba-tiba Bali Tower tampil dan bikin video animasi, bikin imajinasi dan fantasi yang dipaksakan kepada publik seolah-olah ada truk yang melintas sebelumnya. Itu nggak ada, saya pastikan, ya kan? Saya bisa salah kalau kemudian dibuka CCTV. Makanya saya tantang bolak-balik kepada Bali Tower supaya buka CCTV-nya. Di lokasi kejadian itu ada 3 CCTV, ya. Dan itu 3-3-nya milik Bali Tower. Ketika itu diminta oleh keluarga, apa kata Bali Tower? Ada yang bilang ya, dari pihak Bali Tower ini juga berubah-ubah. Ada yang bilang itu 3 bulan sejak kejadian, memorinya durasinya hanya 3 bulan. Lewat dari 3 bulan akan otomatis ke-delete. Kemudian ada lagi yang bilang itu durasinya hanya 4 jam. Ini perusahaan telekomunikasi model apa yang CCTV-nya itu hanya 4 jam bertahan gitu loh. Kalau ada kejadian apa-apa Pak Tegar, sebelum melanjutkan, kami juga akan menayangkan bagaimana kronologi versi dari pihak PT Bali Tower kepada Anda dan juga Pak Yoga, supaya kita bisa tahu semuanya seperti apa sebetulnya kronologi versi dari PT Bali Tower animasinya. Oke. Nah ini sesuai dengan kronologi versi Bali Tower ya Pak, bahwa kabel itu sebetulnya sudah dilakukan perawatan pada Desember. Lalu pada saat kejadian atau bulan Januari itu, kabel akhirnya tertabrak kendaraan truk yang melebihi kapasitas atau ketinggiannya melebihi, lalu selanjutnya ada mobil SUV berwarna putih menabrak kabel hingga akhirnya mengenai korban. Seperti ini kronologinya Pak. Gimana Pak Tegar menurut Anda? Nah, pertama soal truknya ya. Truknya itu dikatakan tadi ketinggiannya kalau dalam rilisnya Bali Tower itu detail kok. Dia bilang 5,5 meter, ya kan? Jadi tinggi truk itu tinggi truknya 5,5 meter. Tinggi kabel menjuntainya juga 5,5 meter. Pertanyaan saya,
truk apa yang 5,5 meter itu truk tumpuk berapa, ya kan, truk kontainer misalnya, atau truk yang itu jalan. Kemudian yang kedua, jalan yang menuju yang di tempat kejadian itu kan jalan yang mengarah ke kota, ke dalam kota. Apa ada truk yang diperbolehkan lewat situ? Apa ada, kita pernah lihat, ya kan? Dan di depannya dan di belakangnya itu juga banyak kabel yang ketinggiannya sama. Kok cuma satu kabel ini yang rusak, kabel-kabel yang di depannya nggak rusak? Itu pertama. Kemudian kedua, dasar dari pembuatan video animasi ini apa? Yang pasti bukan CCTV, karena CCTV itu pernah dibuka, tidak pernah mau dipublikasikan, tidak mau dibagi dengan kami pihak keluarga. Nah, saya mau bilang begini, bahwa apa yang dilakukan oleh Bali Tower, dia sudah tahu beberapa jam setelah kejadian sudah ada sinyal yang terkirim dari TKP ke sistem pusatnya Bali Tower. Ketika kabel itu terputus, itu sudah ada otomatis sinyal yang masuk ke sistem Bali Tower. Besoknya itu ada petugas yang datang dari Bali Tower dan memperbaiki itu semua. Pertanyaan saya, kemudian fakta berikutnya, ketika petugas datang yang ditemukan yang pertama kabelnya putus dan tiangnya bengkok. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bali Tower setelah melihat kabelnya putus dan tiangnya bengkok tidak coba mencari tahu apa penyebabnya? Itu berlangsung lama. Dia tidak mencari tahu itu sampai di bulan Mei. Dan itu ada kok dalam rilisnya. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Mei, mereka tenang-tenang aja, tidak mencari tahu apa sebab putusnya kabel dan bengkoknya tiang itu, sampai kemudian ada surat atau ada upaya dari keluarga untuk menemui pihak Bali Tower. Perusahaan sekelas Bali Tower, ya kan, ketika dia tahu ada kecelakaan, dia datang, ketika dia tahu kabelnya putus, dia datang, dia lihat tiangnya bengkok, kemudian tidak coba mencari tahu. Ini kan aneh menurut saya. Kemudian CCTV setelah itu terhapus rekamannya. Tiga-tiganya, gitu loh. Ini juga aneh menurut saya. Ya mirip-mirip dengan kasus sebelumnya lah. Ada upaya-upaya untuk mengaburkan fakta. Ditambah lagi di ujungnya, membuat cerita, membuat skenario dengan animasi 3 dimensi, ditampilkan ke publik dengan berbagai macam narasi. Ini seolah-olah pengen mengaburkan fakta yang sebenarnya. Faktanya, menurut kami menduga betul bahwa memang ini ada kelalaian. Dan ini ada tindak pidana. Jadi PT Bali Tower harus tanggung jawab. Terserah nanti dia mau tunjuk siapa yang tanggung jawab. OB-nya pun silakan. Gitu loh. Pak Tegar, sebelum kita melanjutkan tadi Pak Tegar juga sempat membawa bukti CCTV ke Polda, namun Pak Tegar juga menyampaikan ada CCTV yang dihapus seperti itu. Namun jangan dijawab dulu Pak, kita akan jeda dulu, kita lanjutkan usai jeda ya Pak, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Hukum bagus buat kesehatan. Baru tidak muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Telkomsel One.